Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Siapa itu Prof. Mul? Singkat saja, Prof. Mul itu lahir di tahun 1959 di selatan kota Tangerang, begitu. Nah, Prof. Mul itu melanjutkan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kemudian melanjutkannya lagi tetap di jurusan Filsafat di Universitas Chicago, Amerika. Begitu S2 dan S3-nya. Nah, hari ini kita akan sedikit saja membahas pemikiran Prof. Mul di dalam bukunya. Ini dia bukunya yang kemarin mungkin gue sudah sampaikan, Menembus Batas Waktu Panorama Filsafat Islam, kayak gitu. Nah, pertama dari sisi metode, buku ini adalah buku yang ditulis secara reflektif oleh Prof. Mul di dalam kematangan pikirannya, seperti itu. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah stereotip umum, yang kedua adalah perjumpaan dengan filsafat, dan yang ketiga adalah perjumpaan dengan tasawuf. Oke, ada stereotip umum ya yang jelek sekali kayak gitu, yang kurang bagus lah, yang kurang sempurna di Indonesia. Ya, termasuk itu juga dialami oleh Prof. Mulyadi waktu kecil gitu. Dia diberitahu bahwa hati-hati dengan Muhammadiyah, itu aliran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu. Ada juga stereotip lain yang dialami oleh Prof. Mulyadi, yaitu adalah boleh saja kuliah di UIN kayak gitu. Katanya waktu dia mau lanjutin ke UIN nih, boleh saja kuliah di UIN kayak gitu. Tapi harus hati-hati, jangan sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu. Nah, ini stereotip kurang bagus yang menurut gua, karena itu berarti kita dogma ya, itu kita termakan dogma aja gitu, doktrin aja kayak gitu. Jadi berislamnya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu secara rasional ya, walaupun itu sah-sah saja seperti itu. Kita misalkan menganut satu aliran tapi kita tidak paham aliran itu, dan kita juga apalagi aliran yang lainnya kayak gitu. Nah, itu sah-sah saja sebetulnya ya, disebut dengan taklid begitu, cuman kurang mantap aja begitu bagi seorang pemikir. Nah, karena Prof. Mul ini memang dilahirkan sebagai seorang pemikir, jadi dia nggak betah lah begitu kalau disampaikan dengan secara doktrin atau dogma tadi. Karena itu waktu kuliah di IAIN, ya dulu IAIN namanya, sekarang UIN. Waktu kuliah di IAIN dia ketemu sama guru besar juga di UIN Jakarta, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution, seperti itu. Dia ikut kajiannya, dia ikut mata kuliahnya, mata kuliah teologi Islam. Prof. Harun Nasution itu pakai bukunya juga, judulnya Teologi Islam. Kebetulan gue juga punya bukunya dan sudah gue baca juga. Ini buku memang menarik juga karena ini ada 3 pembahasan ya, pembahasan besar kayak gitu. Pertama dari sisi sejarahnya, pembahasan sejarah teologinya. Yang kedua pembahasan tentang pemikiran-pemikiran dari aliran-aliran teologi Islamnya. Kemudian yang ketiga adalah studi perbandingan pemikiran-pemikiran itu kayak gitu. Semua dibahas aliran-alirannya, dari mulai Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya dibahas, dan di akhir diberikan perbandingan. Ini tentu saja lekat dengan pemikiran Mu'tazilahnya, karena memang Prof. Harun sendiri seorang Mu'tazilah. Tapi tidak pantas jika dikatakan bahwa UIN itu adalah kampus Mu'tazilah. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa UIN adalah kampus teroris begitu. Itu kurang bagus lah. Itu penilaian politis saja gitu. Kalau seorang akademisi tidak seperti itu cara menilainya. Kita harus melihatnya secara ketat lah, seperti itu. Apakah benar di UIN itu Mu'tazilah semua? Apakah benar di UIN itu teroris semua? Apakah benar di UIN itu radikal semua? Karena itu pun sempat gua alami waktu gua tahun 2018 mau masuk di UIN, seperti itu. Dulu itu pesan-pesannya adalah hati-hati kuliah di UIN nanti jadi murtad, hati-hati kuliah di UIN nanti jadi radikal, hati-hati kuliah di UIN nanti jadi Mu'tazilah. Karena itu dulu terkenal banget tuh neo-Mu'tazilism begitu kira-kira. Nah, itu penilaian politis saja, tidak dilihat secara ketat. Harusnya dilihat secara ketat. Ya paling kalau mau dilihat secara ketat
ya yang Mu'tazilah tuh paling berapa orang sih di UIN gitu, yang radikal itu paling berapa orang sih di UIN, yang teroris juga ada, tapi ya berapa orang dari ribuan orang mahasiswa UIN dan juga dosen-dosen UIN, begitu kira-kira. Nah ini penilaian yang buruk. Kenapa penilaian buruk atau penilaian yang jelek, penilaian yang kurang sempurna? Karena apa? Karena ini sama saja dengan orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad kayak gitu. Mungkin dulu juga seperti itu, kayak jangan ikut Nabi Muhammad, itu aliran sesat begitu. Jangan ikut si Muhammad, itu tidak baik, itu segala bikin-bikin Tuhan, segala apa namanya bikin Tuhan baru lah, segala Tuhannya ada tapi nggak kelihatan, susah kita nyembahnya, seperti itulah. Jadi kurang bagus lah penilaian stereotip semacam ini kayak gitu. Itu juga sekarang gue alami kayak gitu. Sekarang gue masuk di Sadra ya, di S2 nya, jadi gue ngambil pasca sarjana filsafat Islam gitu di Sadra. Itu banyak yang menilai kalau gue ini sekarang telah menjadi Syiah karena memang kampus Sadra itu diidentikan dengan Syiah. Apakah benar seperti itu? Nah, ini juga penilaian politis kayak gitu, tidak dilihat secara ketat begitu. Nah ini stereotip umum ya. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu itu harus dengan komprehensif, lihat berbagai aspeknya kayak gitu. Jangan dilihat cuma satu aspek aja, itu ya cemen banget gitu pemikirannya, cemen bang, cetek lah gitu kira-kira otaknya itu. Oke. Nah yang kedua, kita akan bahas bagaimana Prof Mul ini berjumpa dengan filsafat seperti itu. Prof Mul itu awalnya belajar teologi dulu gitu. Dia seperti yang gue sampaikan tadi, dia bertemu dengan Prof Harun Nasution, belajar teologi ya, aliran-alirannya, dan kecenderungan Prof Harun itu Mu'tazilah, dimana dari sisi historis dan dari sisi pemikirannya Mu'tazilah itu memang cenderung rasional gitu, penggunaan akal lebih identik dibandingkan penggunaan wahyu. Karena itu Prof Mul tertarik gitu untuk belajar filsafat kayak gitu. Nah mulailah Prof Mul ini banyak baca nih buku-buku filsafat kayak gitu. Bukan cuma buku filsafat biasa, sebagaimana yang Prof Mul sampaikan sendiri di dalam bukunya. Dia baca buku-buku filsafatnya Karl Marx kayak gitu, Nietzsche, Freud dan lain sebagainya, filosof-filosof barat lah yang cenderung meniadakan Tuhan begitu. Oke. Nah, pembacaannya terhadap filsafat terus berlanjut ya, kemudian Prof Mul berada pada satu titik di mana dia meragukan segala-galanya gitu. Karena memang skeptis di dalam barat itu kan besar ya gitu kira-kira. Nah meragukan segalanya, bahkan dia juga udah nggak tahu tuh dia percaya Tuhan atau enggak begitu. Dia percaya, kalau percaya dan dia menganggap bahwa Tuhan ini ada, ya bagaimana membuktikannya seperti itu. Nah dalam pembacaannya yang terus-menerus terhadap filsafat liberal ya dalam bahasa Prof Mul, dia akhirnya meragukan semuanya kayak gitu. Sebagaimana yang gue sampaikan tadi, meragukan semuanya. Akhirnya dia mengalami apa yang disebut dengan kegelisahan intelektual atau kegamangan intelektual kayak gitu. Nah hal ini ya diperoleh oleh Prof Mul karena dia berpikir bahwa filsafat itu adalah berhenti pada status mencari begitu. Jadi dia harus terus mencari. Kalau dia berhenti mencari, dia berhenti berfilsafat, dan sudah tidak filsafat namanya kalau tidak mencari gitu. Nah karena terus-terusan mencari, ya jawabannya juga nggak ketemu begitu kira-kira. Prof Mul tidak menemukan jawaban tentang kebenaran lah, seperti itu bahasanya. Kemudian ketika dilanda kegelisahan intelektual itu, Prof Mul bertemu dengan Bergson begitu. Dan ini kelanjutannya adalah bagaimana Prof Mul berjumpa dengan tasawuf. Cuman yang perlu digaris bawahi di sini adalah yang ingin gue sampaikan ya sebagai semacam kritik gue. Prof Mul bilang di bukunya itu ketika sedang asyik belajar teologi, dia tertarik ya dengan filsafat ya. Kemudian melanjutkan bacaan filsafatnya dengan filsafat barat, dan dia mengatakan bahwa kegelisahan intelektual ini berasal dari bahwa dia berfilsafat seperti itu. Menurut gue ini kurang adil juga ya. Karena apa? Karena
mungkin tidak akan sampai pada kegelisahan intelektual jika Prof. Mul itu setelah membaca bacaan teologinya tadi ya beranjak pada filsafat Islam, bukan filsafat Barat begitu. Karena di filsafat Islam ya, sekalipun Ibnu Sina ya yang benar-benar filosofis ya tanpa menyertakan wahyu, itu tidak sampai pada kesimpulan Tuhan itu tidak ada begitu. Nah, tentang Tuhan itu nanti kita bahas dalam bukunya yang lain ya, Gerbang Kearifan. Tapi intinya menurut gua secara historis Prof. Mul ini sedikit kurang adil menilai filsafat seperti itu. Karena buktinya Ibnu Sina tidak sampai pada kesimpulan meniadakan Tuhan. Begitupun dengan Suhrawardi lah begitu. Nah, Suhrawardi bahkan sampai ke Mula Sadra ya dan Neo Sadrian itu menggunakan Al-Qur'an sebagai basis atau penguat dari argumentasinya. Jadi tidak mungkin meniadakan Tuhan seperti itu. Nah, ini perjumpaan dengan filsafat seperti itu dan bagaimana dia merasakan kegelisahan intelektual dan kemudian bergeser dengan tasawuf, gitu, kajian tasawuf. Iklan dulu, begitu. Gua mau ngerokok dulu. Ya, gue seneng ngerokok karena baru aja gue baca ya di bukunya Ratih Kumala ya, judulnya Gadis Kretek. Dia bilang kalau ngerokok itu bisa membuat pikiran lebih terbuka dan itu menurut gue iya juga sih kayak gitu. Nah, oke, kita akan lanjutkan ya bagaimana perjumpaan Prof. Mul dengan tasawuf begitu. Tadi sebagaimana yang gue sampaikan, dia akhirnya menilai bahwa berfilsafat membuatnya menjadi tidak percaya apapun dan merasakan kegelisahan intelektual. Nah, kemudian dia bertemu dengan Bergson ya. Bergson ini dia juga filosof ya, tapi dia lebih dekat dengan apa yang sekarang dikenal sebagai tasawuf falsafi gitu. Dia mengakui bahwa atau dia meyakini, lebih tepatnya meyakini bahwa hati atau intuisi juga memiliki peran penting dalam pengetahuan seperti itu. Karena itu Prof. Mul ini sebetulnya kan di filsafat dia mengatakan bahwa filsafat itu cenderung menggunakan akal seperti itu, dan akal kan fungsinya dua ya, memilah dan menganalisis. Karena akal ini banyak memilah, meruang-ruang sesuatu, karena itu akal tidak akan sampai pada hakikat sesuatu itu gitu. Nah, Bergson kan di hati ya, dia lebih ke mempercayakan bahwa hati itu sumber pengetahuan yang lebih tepat dibandingkan akal, karena akal lebih banyak keliru dan terlalu banyak meruang-ruang gitu. Jadi dia dalam bahasa Bergson itu disebut dengan elan vital begitu. Hati itu lebih dapat menyelidiki hakikat dari sesuatu. Banyak sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal gitu kira-kira dalam keseharian kita. Karena itu ada seorang saintis dari Argentina namanya Antonio Damasio. Dia bilang bahwa kita bukanlah mesin yang berpikir kadang-kadang merasa, tapi kita adalah mesin perasa yang kadang-kadang berpikir seperti itu. Nah, menariknya gitu, di sini Prof. Mul itu menyampaikan bahwa hati itu bisa mengenali sesuatu lebih kepada hakikatnya ya, sebagaimana yang gue sampaikan tadi, dan banyak sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal dalam keseharian kita. Contoh ya, 1 jam ya bagi orang yang sendirian dengan 1 jam bagi orang yang sedang bermesraan dengan ayangnya gitu. Apakah itu sama atau beda? Menurut akal itu sama karena sama-sama 1 jam. Tapi menurut hati itu beda. 1 jam bagi yang sendirian mungkin terasa lama sekali. Tapi enggak buat yang pacaran gitu kira-kira. Buat yang ayang-ayangan itu kerasa kayak sebentar banget gitu. Ya, akal juga tidak bisa memahami kayak misalkan suatu tempat ini berisi kenangan-kenangan gitu. Yang bisa memahami itu ya hati gitu. Misalkan warkop tempat kita berdua bersama kekasih kita itu akan menjadi kenangan terus ya.
dan itu yang bisa mengenalinya ya hati gitu, bukan akal. Menurut akal, laki-laki dan perempuan yang sedang duduk berdua secara bersamaan itu ya biasa aja, tapi kata hati lain gitu. Nah karena itu, hati itu bisa menjadi sumber pengetahuan yang lebih bisa diandalkan dibandingkan akal menurut Bergson tadi, seperti itu. Nah, dalam pencarian intuitif ini ya, dalam instrumen pengetahuan yang bersifat intuitif ini ya, bukan akal, bukan indera, itu juga memasukkan mimpi sebagai sumber pengetahuan kayak gitu. Karena mimpi itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran gitu, karena dia hadir dalam dirinya sendiri, dia bisa menjadi sumber pengetahuan gitu. Nah, karena mimpi ini merupakan sumber pengetahuan kayak gitu yang benar, tapi mimpi juga bisa jadi salah ketika disampaikan kayak gitu. Jadi ada yang dikenal kemudian dengan sebutan ilmu khuduri kayak gitu, ilmu yang hadir dalam diri manusia, yang tidak perlu melakukan penalaran filosofis atau pengkajian observasi kayak gitu, dia hadir dengan sendirinya dan itu pasti benar. Ada kemungkinan salah ketika ilmu itu disampaikan begitu kira-kira. Nah, dari Bergson, Prof Mul ketemu Rumi kayak gitu dan kini Prof Mul menjadi ahli Rumi di Indonesia kayak gitu kira-kira. Bahkan dari Rumi, Prof Mul itu bikin skripsi ya, judulnya itu Berlian dari Negeri Rum, yang sekarang jadi sebuah bukunya, judulnya Renungan Mistik Jalaluddin Rumi kayak gitu. Nah, ada satu hal yang menarik sekali yang disampaikan oleh Prof Mul terkait pemikirannya Rumi kayak gitu, yang antara lain adalah pemikirannya tentang ma'rifah begitu. Ma'rifah berarti ya meyakini atau mengetahui atau ya seputar itulah. Nah, tapi ma'rifah dalam pandangan Rumi ini menarik sekali begitu. Menarik sekali. Karena apa? Kita sederhananya gitu. Kalau mau mengenal Tuhan itu jangan selesai pada simbol gitu. Jangan selesai pada huruf atau kalimat Allahnya. Tapi kita harus menemui Dia. Nah, caranya adalah dengan membersihkan diri gitu. Nah, di sini muncul mungkin konsep yang disebut dengan tazkiyatun nafs gitu, pembersihan jiwa. Nah, orang yang bersih jiwanya mudah bertemu dengan Tuhan, mudah mengenali Tuhan begitu kira-kira. Bahkan dia dalam yang sangat ekstrim sekali dia bersatu gitu kira dengan Tuhan. Nah, tapi intinya adalah mengenal Tuhan itu bagi Rumi dan bagi Prof Mul tentunya harus dengan mendekatinya, seperti itu. Harus dengan mendekatinya. Nah, caranya gimana? Ya membersihkan diri dengan ibadah seperti itu. Nah, itu ma'rifah. Analoginya agak sederhana banget. Misalkan di sini ada nama nih, ya Rifki gitu ya. Dan anggap aja gue nggak ada di sini, ya. Cuman ada nama ini doang. Nah, apakah lu akan mengenal gua ketika lu ngelihat nama gua? Enggak. Oke, sekarang bayangkan gua hanya ada, ya nggak perlu dibayangkan sih ada. Apakah gua di sini dengan gua yang asli itu sama? Tentu saja berbeda juga. Nah, seperti itulah analogi sederhananya. Lu atau kita atau gua kalau mau mengenal Tuhan itu datangi Tuhannya gitu. Jangan berkutik pada simbol begitu. Nah, itu menarik banget tuh. Jadi kalau kita misalkan bahkan Prof Mul itu pernah nyampein sendiri ya ketika gue ikut kelas filsafatnya. Bapak dan Ibu kalau mau mengenal saya, Bapak Ibu datang ke kantor saya, kemudian ada tulisan nama saya di pintu. Bapak Ibu nggak akan mengenal saya kalau cuman baca Mulyadinya aja di pintu itu. Tapi Bapak Ibu harus masuk ketemu saya secara langsung. Nah, inilah ma'rifah gitu. Jadi kita benar-benar bertemu dengan Tuhan gitu kira-kira. Baru kita kenal gitu. Nah, tapi kan hal ini juga mesti mesti dipelajari dulu gitu konsepnya secara umum. Apa itu
Tuhan dan apa aja yang menjadi pembicaraan ketika kita membicarakan Tuhan gitu, baru kita bisa mendekati Tuhan. Dalam pandangan gue sih seperti itu. Tapi kan ini juga dibantu Prof Mul setelah mengenali Tuhan dalam konsep teologi seperti itu. Jadi secara sederhananya Prof Mul itu dari teolog, filosof ke sufi gitu. Ya nggak beda jauh lah dengan misalkan Imam Ghazali gitu kira-kira. Kalau Imam Ghazali kan dari jadi faqih dulu tuh ya, jadi ahli fikih, jadi ahli tauhid, ahli filsafat, kemudian jadi sufi gitu di akhirnya. Nah, Prof Mul itu teolog, filosof, sufi gitu. Walaupun sekarang ya Prof Mul yang gua dengar terakhir kabarnya adalah pulang dari Persia gitu untuk meneliti filsafat Islam pasca Ibn Rus gitu. Nah itu seru banget emang bukunya. Sebenarnya lebih enak kita ngebaca bukunya karena di bukunya itu kita kayak ngebaca catatan harian seseorang gitu, karena ditulis dalam metode reflektif tadi ya. Metode reflektif itu bukan berarti bener-bener tok pemikiran Prof Mul, enggak gitu. Prof Mul bilang walaupun ini ditulis dengan reflektif, bukan berarti saya nggak mengutip gitu. Saya tetap mengutip, tapi bukan secara verbatim gitu. Secara esensinya aja yang dikutip dan diberikan pandangan subjektifnya begitu. Nah, itu perjumpaan Prof Mul dengan tasawuf gitu kira-kira. Oke teman-teman, mungkin itu aja bagian pertama. Itu bagian pertamanya tentang pencarian kayak gitu. Nanti gue akan bahas bagian keduanya tentang rekonstruksi. Kita akan membincangkan tradisi ilmiah Islam. Kita akan membincangkan Renaissance ketiga di Indonesia yang dimungkinkan menurut Prof Mul. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kritik Prof Mul terhadap materialisme begitu.